Jadi redundansi adalah proses untuk menyediakan lebih dari satu jalur sehingga saat pengiriman data itu bisa lebih lebih bisa diandalkan. Jadi idenya itu kalau misalkan perangkat itu gagal mengirim data, maka dapat ada perangkat lain yang bisa mengambil alih pengiriman. Lalu spanning tree protokol adalah protokol pada jaringan layer 2 yang digunakan untuk menjaga looping dalam topologi jaringan. Jadi STP ini diciptakan untuk menghindari masalah eh, dalam LAN, yaitu yang berisi jalur yang berlebihan. Port roles pada STP itu adalah ada designated port, yaitu port yang digunakan untuk mengirim data. Ada root port, port yang terhubung ke root bridge. Lalu ada blocking port, yaitu port yang diblok sehingga tidak bisa digunakan untuk mengirim data. Spanning tree memiliki n-1 sisi di mana n adalah jumlah node dari graf lengkap dengan membuang sisi maksimum e-n tambah 1. Kita dapat membuat spanning tree. Graf lengkap dapat memiliki jumlah pohon merentang jumlah spanning tree maksimum n pangkat n-2. Lalu nomor 4, PVST plus itu adalah memungkinkan kita untuk membuat spanning tree per VLAN. RPVCT juga demikian. Perbedaannya adalah konvergensi jaringan pada RPVCT plus itu lebih cepat dibandingkan PVCT plus. Lalu nomor 5, Ether Channel merupakan teknologi agregasi tautan port di mana lebih dari satu port fisik itu dikelompokkan menjadi satu tautan. Untuk maksimumnya itu tautannya maksimal 8 tautan untuk digabungkan menjadi satu tautan logis. Dengan mengaplikasikan Ether Channel ini dapat memberikan keuntungan menambah bandwidth pada pengiriman data dan penyeimbangan beban yang lebih baik. Lalu nomor 6, ada Port Aggregation Protocol adalah teknologi Ether Channel yang jenis penyeimbangan beban data melibatkan agregasi logis port switch Cisco Ethernet. Begitupun dengan LACP. Nah, pada PAGP, mode-modenya itu adalah sebagai berikut, yaitu mode on. Mode ini interface akan menjadi bagian dari Ether Channel tapi tidak ada negosiasi yang dilakukan. Lalu mode desirable, dalam mode ini interface akan terus berupaya mengubah interface sisi lain menjadi Ether Channel. Lalu mode auto, dalam mode ini interface akan menjadi bagian dari Ether Channel jika dan hanya jika diminta oleh interface sebaliknya. Kalau ada mode off, itu tidak ada Ether Channel yang dikonfigurasi pada interface. Sedangkan kalau protokol satunya, link aggregation control protocol itu sama kayak PGP, tapi ada perbedaan pada mode-modenya. Pada mode on sama aja kayak PGP. Lalu ada mode aktif. Dalam mode ini interface akan terus berupaya mengubah interface sisi lain menjadi Ether Channel. Lalu mode pasif yaitu interface akan menjadi bagian dari Ether Channel jika dan hanya jika diminta oleh interface sebaliknya. Lalu ada mode off, itu tidak ada Ether Channel dikonfigurasi pada interface. Ini contoh konfigurasinya. Jadi pertama switch 1 di tautan di switch 1 itu digabung lalu dibuat mode desirable. Berarti ini adalah protokol PAGP. Dan port ini bakal di mode terang. Lalu pada switch 2 juga sama, dibuat dalam mode desirable disamakan dengan switch 1 dan juga di mode terang.